Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan jazakumullah khairan kepada TKM Masjid Birrul Walidain atas kesempatannya kepada saya untuk bisa menyebarkan ilmu agama. Dan kepada jamaah semuanya, terima kasih juga atas kehadirannya di sini untuk kita bersama-sama. Sebagaimana perkataan para sahabat ketika mereka mendapati kawan-kawannya, mereka mengatakan, ijlis bina nu'min sa'ah. Marilah kita duduk bersama untuk meningkatkan iman walaupun sesaat. Semoga dengan duduk-duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini, Allah Ta'ala memberikan keimanan yang lebih kuat kepada kita semuanya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang tazkiyatun nufus, yaitu pelajaran-pelajaran untuk melembutkan hati. Dan ini sebenarnya ada 20 kaidah ya, untuk bisa bersabar. Dan dulu saya pernah membahas kitab ini dalam 12 kali pertemuan. Jadi sebenarnya ini dan sangat bagus ini. Kitab ini saya pernah membahasnya dalam 12 kali pertemuan. Jadi mungkin kali ini saya akan membahas muqaddimahnya saja. Dan kalau dilihat terjemahannya di internet itu banyak tersebar, itu adalah 20 kaidah dalam bersabar. 20 kaidah atau 20 tips dalam bersabar. Kita mulai. Muallif rahimahullah ta'ala berkata, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin bikulli manzilatin khairan minhu. Allah Ta'ala menjadikan hamba-hambanya yang beriman di setiap keadaan atau di setiap kondisinya itu adalah sebagai kebaikan dari Allah. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan orang-orang yang beriman bahwasanya semua kondisinya, apapun, baik itu berupa musibah, baik itu berupa nikmat, itu semuanya lah menganggap itu adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Ya. Fahum daiman fi ni'matin min rabbihim, maka mereka senantiasa merasa bahwa semua ini adalah nikmat dari Rabb mereka. Padahal kondisi kan pasti ada suka, ada duka. Tapi bagi orang yang beriman, semua ini adalah nikmat. Kenapa bisa begitu? Kita lanjutkan. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Baik yang menimpa mereka itu adalah apa yang mereka sukai, baik yang menimpa mereka itu apa yang mereka benci. Maka semuanya adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Wa ja'ala aqdiyatahu wa aqdarahu allati yaqdiha lahum yaqdiruha alaihim matajira yarbahuna biha alaihi. Dan Allah Ta'ala menjadikan takdir-takdirnya, menjadikan keputusan-keputusannya yang Allah putuskan bagi mereka, yang Allah takdirkan atas mereka, itu sebagai matajir. Matajir itu perdagangan. Perdagangan yarbahuna, yang menguntungkan biha alaihi, bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Jadi takdir kehidupan, keputusan Allah dalam kehidupan ini bagi setiap orang yang beriman itu adalah senantiasa sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi mereka di sisi Allah Ta'ala, walaupun kelihatannya mereka itu di atas penderitaan,
Tapi bagi orang yang beriman, penderitaan mereka itu bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Apabila mereka itu ditimpa kenikmatan ini tidak membawa kepada dosa, tapi kenikmatan ini akan menjadikan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka apapun kondisinya, bagi seorang yang memiliki keimanan yang kuat, itu akan senantiasa membawa kebaikan bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa turuqan yasiluna minha ilaihi, dan akan menjadi jalan-jalan bagi mereka untuk mendekat kepada Allah. Kadang orang itu kan kalau diberi kesenangan dia mendekat kepada Allah, tapi kalau diberikan kesusahan dia menjauh kepada Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, ketika dia susah dia banyak ibadah, tapi ketika dia senang dia lalai kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang imannya kuat, apapun kondisinya itu akan senantiasa membawa dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Kama zabata fis sahih, sebagaimana yang telah tetap dalilnya dalam kitab sahih, an imamihim wa matbu'ihim, dari imam-imamnya orang yang beriman dan panutan bagi orang yang beriman, alladzi idza du'iya yaumal qiyamah, yang mana nanti panutan ini ketika dipanggil pada hari kiamat, kullu unasin bi imamihim, maka nanti semua manusia akan berkumpul dengan para imamnya. Du'u bihi salawatullahi wasalamihi alaihi, yang nanti mereka itu dipanggil dengan nama imam tersebut, dan beliaulah yang senantiasa solawat Allah dan salam Allah senantiasa tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalil ini diucapkan oleh panutan kita, oleh imam kita, imamnya orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW, yang nanti ketika dikumpulkan, maka Nabi itulah yang memimpin umat ini, dan umat-umat yang lain juga akan dipanggil dengan nabi-nabi mereka. Dan beliau SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya bagi orang yang beriman. Menakjubkan bagaimana? Inna amrohu kullahu ajabun, sesungguhnya segala kondisinya itu sangat menakjubkan. Ma yaqdi Allahu lahu min qada'in illa kana khairan lahu, apa-apa yang Allah takdirkan bagi mereka dari takdir-takdir Allah Ta'ala kecuali akan menghasilkan kebaikan bagi mereka. Apapun yang Allah takdirkan bagi seorang yang beriman, maka itu akan membawa kebaikan bagi mereka. In asabat husarra syakara, apabila mereka itu ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, maka mereka akan bersyukur. Fakana khairun lagu, maka ketika nikmat itu bersyukur, itu akan membawa kebaikan bagi mereka. Wa in asabat hudarra sabaro, tetapi apabila mereka ditimpa dengan musibah yang memudorotkan mereka, maka mereka bersabar. Fakana khairun lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Kesimpulannya, jadi orang yang beriman, yang benar-benar imannya kuat, dia yakin bahwasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun kecil, itu akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka barang siapa juga yang mengamalkan keburukan walaupun kecil, itu akan ada balasannya. Dan dia yakin, dia sholat, dia jujur, tapi kok sengsara terus. Saya sudah sholat, saya sudah berusaha menjadi orang yang jujur, saya sudah menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, lah kok saya sengsara terus.
maka pandangan orang beriman tidak seperti itu. Karena dia yakin kebaikan yang dia lakukan pasti akan Allah balas. Pasti akan Allah balas. Dan kesengsaraan yang menimpa dirinya itu adalah bahan introspeksi bagi dirinya. Bisa jadi dalam ibadahnya itu ada yang kurang. Atau bisa jadi muamalah dia dengan orang lain itu ada yang salah. Atau bisa jadi dari hartanya ini ada sesuatu yang haram. Jadi tidak menyalahkan ibadahnya. Dia yang dilakukan adalah introspeksi dirinya. Apakah ada dosa gara-gara musibah ini? Ataukah saya tuh diuji supaya saya itu lebih naik kelas lagi? Karena orang untuk naik kelas, dia itu pasti akan menghadapi ujian. Maka ketika dia ditimpa dengan keburukan, maka dia akan bersabar. Namun apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang nikmat, maka dia akan bersyukur, tidak berbangga dengan dirinya. Bersyukur itu ada 3 rukunnya. Pertama, mengakui dalam hati bahwasanya ini dari Allah. Ini dari Allah, bukan dari kepandaian saya, bukan dari kecerdasan saya, bukan. Ini dari Allah. Yang kedua, dia mengucapkan dengan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Jadi dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan kita, memuji Allah Ta'ala atas nikmat ini. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Tidak diberikan kepada sesuatu yang sifatnya maksiat, tidak diberikan kepada sesuatu yang sifatnya foya-foya, tapi dinafkahkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Inilah syukur. Maka di sini sebenarnya hidup itu adalah adaptasi. Hidup itu adalah adaptasi. Karena apapun kondisinya, usahakan tetap membawa kita kepada Allah Ta'ala. Apapun kondisinya, itu adalah membawa keuntungan di sisi Allah Ta'ala. Gambarannya dalam hidup itu misalkan kondisi macet. Dalam kondisi macet, manusia itu akan berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada manusia ketika macet itu dia akan mencak-mencak, ya, nesu-nesu, ya, marah-marah dia, mencaci maki pemerintah yang nggak becus ngurus jalan raya, caci maki dia pokoknya dia nggak terima bahwasanya macet ini adalah sudah terjadi, dia nggak terima. Kemudian ada orang yang kedua, dia itu dengan macet seperti ini, ya udahlah, mungkin udah macet, yang dia lakukan adalah udah santai, tidur aja, mungkin waktunya kita istirahat. Dan ada orang yang ketiga menyikapi kondisi seperti itu, apa yang dilakukan? Banyak berzikir. Oh, ini mungkin waktunya berzikir, dia berzikir. Oh, ini waktunya murojaah, hafalan Quran. Oh, ini waktunya kajian, kita mendengarkan pengajian di dalam mobil. Nah, disinilah namanya adaptasi hidup. Orang yang pertama ini orang yang nggak bisa adaptasi, dia sudah kondisi sengsara dan ditambah lagi dengan dosa, maka ini kesengsaraan di atas kesengsaraan. Kondisi dalam macet tapi membawa dosa, menyalahkan, caci maki dan lain-lain. Orang yang kedua, ya dosa enggak, pahala enggak, dia. Adapun orang ketiga, inilah ciri-ciri orang yang beriman. Kondisi apapun bisa membawanya kepada kebaikan di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Karena hakikatnya dengan marah-marah apakah bisa mengubah kondisi? Tidak. Apakah dia dengan ketika dia marah itu akan jalan menjadi lancar? Enggak. Ataukah kita mensabari saja, udahlah sabar,
Itu sabar kita. Mau gimana lagi? Tapi apakah seperti itu? Ya bisa seperti itu, tapi lebih baik memanfaatkan waktu itu adalah untuk meraih pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka jadilah orang yang beriman itu apapun kondisinya dia bisa adaptasi. Adaptasi bagaimana? Kalau makhluk hidup kan adaptasi supaya dia bisa bertahan hidup, ya kan ya. Misalkan bebek di air, supaya dia bisa bertahan hidup apa yang dilakukan? Allah menciptakan adanya selaput di kaki-kakinya. Allah Ta'ala menciptakan dia itu tubuhnya ringan, terus kulitnya ada minyaknya, sehingga ketika dia berjalan, dia berenang di atas air tidak basah. Itu kan adaptasi supaya dia bisa bertahan hidup. Hewan yang di kutub memiliki tubuh bulu yang tebal. Apa mereka itu dikasih seperti itu supaya biar mereka itu bisa bertahan hidup. Nah, adaptasi dalam semua kondisi bagi orang yang beriman adalah apapun kondisinya itu membawa keberuntungan di sisi Allah Ta'ala. Makanya disinilah menakjubkan perkaranya seorang yang beriman. Apapun kondisinya itu membawa kepada kebaikan. Membawa kepada kebaikan. Apapun kondisinya, entah menyenangkan atau ketika dia ditimpa musibah, itu akan membawa pahala bagi dirinya. Makanya inilah ajaibnya seorang mukmin. Apapun kondisinya itu akan baik bagi dirinya. Maka fahadzal haditsu, penjelasan berikutnya, maka hadis ini ya ummu jami'a aqdiyatihi li 'abdihil mu'min, maka mencakup seluruh apa-apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa annaha khairun lahu idza sabara ala makruhiha wa syakara li mahbubiha, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan kebaikan apabila mereka bersabar terhadap apa-apa yang mereka benci, dan mereka itu bersyukur terhadap apa-apa yang mereka sukai. Jadi syaratnya mendapatkan kebaikan yaitu dua: apabila mereka diberikan yang menyenangkan mereka bersyukur, apabila mereka diberikan sesuatu yang mereka benci mereka akan bersabar. Bal hadza dakhilun fi musammal iman, bahkan inilah masuk ke dalam sesuatu yang dinamakan dengan iman. Fa innahu kama qala as-salafu, maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh para pendahulu kita, al imanu nisfani, iman itu ada dua sisi. Nisfun sabru, sisi yang pertama adalah kesabaran. Wa nisfun syakaro, dan sisi yang kedua adalah bersyukur. Maka dari hadis itu ya, berarti iman itu bisa dari dua hal, yaitu bisakah kita bersabar dan bisakah kita itu bersyukur. Karena seseorang itu bisa sabar karena dia yakin ini semua dari Allah. Karena dia yakin kalau saya memanfaatkan ini untuk kebaikan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Karena di dalam hal itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu adalah pokok keimanan, tanda kuatnya iman seseorang. Tambah kuatnya, semakin dia itu bisa bersabar, maka semakin dia itu kokoh di atas keimanannya. Semakin dia itu bisa bersyukur, dia akan semakin kokoh dalam keimanannya. Karena ketika orang-orang itu diberikan nikmat, betapa banyak orang yang diberikan nikmat, apa yang mereka lakukan? Foya-foya mereka.
dan lupa dengan Allah Ta'ala, menganggap ini apa? Ini jeripaya saya. Oh gampang, duit 40 juta mah kayak mainan saja bagi saya. Gampang, duit itu apa? Mudah keluar untuk maksiat. Karena dia menganggap mudah mendapatkan uang. Dan ini dia akan merasakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah ketika dia itu dalam kondisi susah. Baru dia merasa, oh iya, kemarin itu adalah bukan dari usaha saya, bukan hanya sekedar dari kepandaian saja, tapi itu adalah dari Allah Ta'ala. Kemudian wa idza i'tabarul abdu, apabila seorang hamba itu menganggap ad-dina kullahu ra'ahu yarji'u bijumlatihi ila sabr wa syukri, maka apabila telah tergambar bagi seorang hamba bahwasanya agama ini ternyata semuanya kembali kepada dua hal. Kita menjalankan ibadah, kita menjalankan agama Islam ini kembali kepada dua hal, yaitu bersyukur dan bersabar dalam semua kondisi. Wadzalika, maka itu li'anna sabru salah satu aqsamin, karena kesabaran itu li'anna sabru salah satu aqsamin, kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabrun 'ala ta'ati hatta yaf'alaha, fa innal 'abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabrin wa musabaratin. Yang pertama adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala sampai dia selesai melakukannya. Sabar yang pertama adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala sampai dia menyelesaikan pelaksanaannya. Maka sesungguhnya seorang hamba hampir-hampir dia bisa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kecuali setelah dia itu mampu bersabar. Jadi tidaklah kita bisa sholat karena kita itu ada kesabaran. Ya, kita bisa duduk di sini itu karena kita ada kesabaran. Kita menahan keinginan untuk istirahat. Kita menahan keinginan untuk melihat sesuatu yang menyenangkan. Kita menahan diri dari sesuatu yang lain untuk mampu duduk di sini. Ya, duduknya kita di sini itu apa? Pasti ada kesabaran, ada usaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan yang lain. Lebih-lebih ya berpuasa di kondisi kerja yang panas. Tidaklah seseorang bekerja kemudian dia itu puasa dan mampu menyelesaikannya, tidaklah itu terjadi karena kesabaran seseorang. Di saat yang lain pada buka, kita sabar. Tanpa sabar kita tidak bisa menyelesaikan puasa dalam kondisi bekerja, apalagi yang kerjanya di misalkan hammer kan panas ya, besi panas, di tempa itu kan panas itu kondisinya, atau bekerja di pengecoran logam itu sangat panas, atau bekerja di perakitan barang yang berat yang butuh tenaga ekstra itu pasti capek. Dan ketika berpuasa dia butuh kesabaran. Orang menjalankan sholat sunnah pun butuh kesabaran, karena betapa banyak orang malas dia sholat sunnah, dia nggak sabar menahan capeknya sholat itu, nggak sabar dia karena pengennya santai. Nah, ketika orang itu melakukan sholat sunnah, dia sabar menahan capek. Apalagi kalau bangun malam, sholat malam itu kalau nggak punya sifat sabar, dia nggak bakalan tahan sholat malam. Mendingan tidur daripada sholat malam. Kenapa? Tidak ada kesabaran pada dirinya. Maka ketika kita itu mampu bangun sholat malam, berarti kita telah sabar, menyabarkan diri dari rasa kantuk, dari rasa malas. Maka ketika seseorang itu sabarnya besar, ya, maka dia makin bisa untuk melakukan ketaatan kepada Allah
ta'ala. Tapi kalau dia tidak bisa bersabar karena dia ingin rehat, ingin yang menyenangkan, maka dia tidak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya di sini wa mujahadatin li'aduhi az-zahir wal batin, dan tidaklah ibadah itu tercipta karena ada semangat untuk menghadapi musuhnya yang zahir dan batin. Karena dalam ibadah itu godaan itu ya dua, godaan yang zahir, ya, lagi puasa Ramadan, lihat kawan minum kayak enak banget kayaknya, ya, ingin sholat malam, lihat yang itu tidur kayaknya tidur enak banget, itu kan godaan juga, yang zahir yang nampak. Atau yang batin, bisikan, ngapain sih kamu sholat emang bisa meningkatkan rezeki kamu, ngapain sih kamu capek-capek puasa, menyiksa diri saja. Dah, godaan-godaan itu pasti ada. Dan tidak bisa ibadah itu bisa dilakukan kecuali kita sabar menghadapi godaan-godaan tersebut. Wa bihasabi hadas sabru, maka sesuai dengan kadar kesabaran yakunu adauhu lil ma'murati wa fi'luhu lil mustahabbati, maka sesuai dengan kadar kesabaran seseorang, sesuai kadar itu pula seseorang bisa melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan sesuai kadar kesabaran seseorang itu akan bisa mengerjakan sunnah-sunnah syariat Islam yang mulia ini. Makin bisa bersabar, seseorang akan makin bisa melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena misalkan istirahat jam 10 istirahat enaknya apa sih? Duduk di kantin, ngopi dan lain-lain. Ada nggak yang mereka itu pergi ke musola sholat duha? Kenapa dia bisa ke musola sholat duha? Karena dia bersabar, dia menahan keinginan untuk duduk dan rehat, dia memilih untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ketika yang lain datang ke masjid langsung duduk, dia memilih ketika datang ke masjid nggak langsung duduk, dia sholat tahiyatul masjid. Kenapa dia bisa melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena dia punya kesabaran. Ketika mendapatkan rezeki, dia beri itu kepada orang tua, dia beri itu kepada anak-anak yatim yang membutuhkan, dia bersedekah untuk masjid. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia bisa menahan jiwanya dari kepelitan. Kan kadang ada bisikan, ngapain sih kamu, kan eman-eman duit dikasihnya seperti itu, mending duit dikasihnya seperti ini. Maka makin bersabar seseorang, makin besar tingkat kesabaran seseorang, maka makin besar juga dia untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Makin kecil kesabaran seseorang, maka dia makin susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kita bisa introspeksi diri di sini. Apakah kita bersabar untuk bangun malam? Apakah kita bersabar untuk melakukan puasa Senin Kamis? Apakah kita bersabar, mengusahakan diri bersabar? Saya enggak istirahat, tapi saya akan sholat duha. Rata-rata kita bisa menilai diri kita, tingkat kesabaran kita seperti apa sih dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Faham di sini ya, poin sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, karena kadang sholat jamaah pun godaannya banyak. Anggaplah nonton bola, kan digoda itu. Kita sabar nggak? Pilih bola atau pilih sholat jamaah? Kalau kita nggak punya kesabaran, kita pilih bola. Tapi kalau kita kesabarannya kuat, kayak gitu nggak tergoda kita. Sabar, saya harus bisa sholat jamaah. Nah ini kita bisa muhasabah diri kita masing-masing. Ya, nah ini sabar yang pertama, yaitu bersabar
dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. An-naw' tsani, jenis kesabaran yang kedua, sabrun 'anil manhiyi hatta la yaf'alahu, bersabar dari larangan-larangan Allah Ta'ala sampai dia tidak melakukannya. Fa innan nafsa wa dawa'iha wa tazyinu syaitan wa qurana usu'i ta'muruhu bil maksiyah, karena sesungguhnya jiwa dan faktor-faktor pendukung maksiat dan hiasan-hiasan syaitan dan teman-teman yang buruk itu akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat maksiat. Di sini faktornya pertama itu jiwa. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu kecenderungan aslinya kepada mana? Kepada sesuatu yang buruk. Kemudian faktor-faktor pendukung keburukan, kondisi, lingkungan, ngajakin yang buruk. Atau hiasan-hiasan setan. Ya, kadang sesuatu yang buruk itu dinamakan dengan kebaikan-kebaikan. Kayak misalkan riba dinamakan dengan bunga, misalkan. Atau misalkan sesuatu yang dibungkus dengan nama-nama yang indah. Gitu. Maksiat-maksiat dibungkus dengan kayak misalkan ada yang mengatakan minuman ini minuman rohani, padahal itu kan barang yang memabukkan. Atau bahasa-bahasa yang maksiat dibungkus dengan bahasa-bahasa yang halus. Kemudian teman-teman yang buruk itu kadang, ya kita kan kadang di pabrik atau di masyarakat, kita kan kadang nggak bisa memilih orang-orang yang dekat dengan kita, dan mereka itu kadang-kadang ngajakin kita itu untuk berbuat maksiat. Nah, ketika kita bisa bersabar dari faktor-faktor pendorong maksiat yang seperti itu, maka makin kita bisa bersabar, makin kita bisa menghindari kemaksiatan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa bersabar, maka kita akan terseret untuk berbuat kemaksiatan. Wa tujarrihuhu 'alaiha, maka kita bisa akan terseret kepada keburukan tersebut. Fa bihasabi quwwatus sabri yakunu tarkuhu laha, maka tergantung dengan kondisi kesabaran seseorang itu akan mudah terseret kepadanya. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin kuat untuk meninggalkannya. Tapi semakin tipis kesabaran seseorang, maka dia akan semakin mudah untuk mengerjakan kemaksiatan. Maka qala ba'dus salaf, berkata para pendahulu kita, a'malu birri yaf'aluhal barru wal fajiru, kebaikan itu bisa dikerjakan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang pendosa. Wala yaqdiru ala tarkil ma'asi illa siddiqun, dan tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Bahwasanya kebaikan itu disukai oleh orang-orang yang baik maupun oleh orang-orang yang pendosa. Katakan kepada mereka yang suka berbuat maksiat, katakan mereka kepada para pendosa, mereka suka nggak dengan kebaikan? Mereka suka nggak diperlakukan dengan baik? Mereka pasti mengatakan suka. Tetapi untuk perkara meninggalkan keburukan tidaklah bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang jujur, terutama di waktu-waktu tidak ada orang yang bisa melihatnya. Boleh jadi di hadapan manusia kita bisa meninggalkan keburukan, tapi ketika dia itu tidak ada orang yang melihat pun kecuali Allah Ta'ala, maka kejujuran iman kita itu diuji. Di hadapan manusia kita bisa meninggalkan kemaksiatan, masih ada malu,
Tapi ketika malam istri tidur, anak tidur, kita bangun, HP di tangan kita. Inilah saatnya kejujuran iman kita diuji. Apakah kita itu benar-benar orang soleh, ataukah hanya kamuflase, yaitu soleh di hadapan manusia, padahal hakikatnya kita pendosa tatkala kita sendiri. Paham di sini ya? Tidaklah bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali orang yang jujur imannya. Jujur imannya apa? Di hadapan manusia orang soleh, sendirian juga orang soleh, berarti orang jujur. Artinya orang jujur kan apa sih? Apa yang diucapkan dengan apa yang tidak nampak sama. Ya, apa yang diucapkan dengan kenyataan itu sama, berikan jujur. Bohong itu apa sih bohong? Bohong itu apa yang diucapkan dengan kenyataannya berbeda. Maka orang yang jujur dalam iman, dia bisa meninggalkan maksiat ketika di hadapan manusia. Dan begitu pula ketika dia sendirian, dia juga adalah bisa meninggalkan maksiat. Tapi orang yang tidak jujur imannya adalah ketika dia ada manusia, seolah-olah dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Tapi ketika dia bersendirian, hakikatnya dia sebenarnya adalah pendosa. Maka tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang jujur imannya. Paham di sini ya? Tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali orang yang jujur imannya. Maka disinilah di negeri ini pun ya, kadang bukan negeri ini bukan kurangnya orang pintar, bukan. Orang pintar banyak, orang bertitel banyak. Tapi orang yang jujur imannya ini yang kurang. Betapa banyak kecurangan terjadi tatkala tidak diketahui oleh manusia. Karena dia menganggap ketika sendiri nggak ada yang melihat. Nggak ada yang melihat. Dia nggak takut kepada Allah Ta'ala. Nggak ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka ketika bersendirian dia berbuat curang. Kan nggak ada yang melihat ini. Kenapa? Kurangnya kejujuran dalam iman mereka. Makanya sebenarnya krisis negeri ini adalah krisis keimanan. Seandainya orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, ada orang, nggak ada orang, ada atasan, nggak ada atasan, ada CCTV, nggak ada CCTV, dia akan terus jujur. Di hadapan banyak orang, dia akan jujur. Nggak ada orang pun, dia akan jujur. Ada yang ngawasi, dia akan jujur. Tidak ada yang mengawasi pun, dia akan jujur. Nah, inilah orang yang betul-betul kuat imannya. Dan tidak bisa ini dilakukan kecuali dia punya kesabaran yang tinggi. Nggak ada orang. Kita membuat barang NG. Misalkan, nggak ada orang kita membuat barang NG. Apakah kita mau diumpetin di kantong, bawa pulang, supaya kita catatan produksinya nggak ada NG-nya? Misalkan kalau produksi. Atau kita memanipulasi data, nggak ada orang ini, nggak ada yang tahu. Adalah manipulasi aja. Apakah seperti itu? Maka ini artinya orang tidak bisa bersabar. Ketika kita itu tidak ada yang mengawasi, kita harus kuat dan sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Inilah poin kesabaran yang kedua, yaitu kita bersabar menahan diri dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu yang paling berat itu godaan kesabaran adalah ketika tidak ada yang melihat kecuali kita dan Allah Ta'ala. Itu kesabaran yang kuat.
yang paling kuat. Ya. Dan kalau orang yang bisa bersabar seperti ini, itu tingkatannya tinggi. Makin berat godaannya, harus makin kuat sabarnya. Sebagaimana Nabi Yusuf diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran kan, Zulaikha pengen, Yusuf juga sebenarnya pengen, karena dia itu manusia, pasti punya hasrat kepada perempuan, tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah Ta'ala. Ini kesabaran tingkat tinggi. Kalau tanpa kesabaran, maksiat akan terjadi. Maka di sini kita bisa introspeksi diri. Terus kalau di sini kita ingin meraih keimanan yang kuat, maka usahakan tatkala sendiri kita bersabar dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Tatkala sendiri kita usahakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lawan rasa kantuk, lawan ingin melihat sesuatu yang maksiat, alihkan hati kita untuk bisa menggerakkan badan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Malam bangun jangan HP, bangun ambil wudhu, sholat. Butuh kesabaran? Butuh, karena dia pasti tangan pengen tahan, sabar, ambil wudhu, sholat malam. Seperti itu ya. Ini kesabaran jenis yang kedua. An-naw'u tsalis, kesabaran yang ketiga, as-sabru ala ma yusibuhu bi ghairi ikhtiyarihi minal masaibi, bersabar atas musibah-musibah yang menimpanya bi ghairi ikhtiyarihi, yang itu tanpa pilihan darinya, dari musibah-musibah yang ada. Jadi bersabar dari musibah yang menimpa kita. Jadi sabar itu ada 3. Pertama tadi sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua sabar dalam menghindari maksiat, ya, sabar dari menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah sabar dari musibah-musibah yang menimpa kita. Nah, sabar dari musibah itu ada 2, wa huwa nau'an. Sabar dari musibah itu ada 2 macam. Nau'un la ikhtiyara lil khalqi fihi. Jadi kesabaran yang dari musibah yang pertama adalah bersabar dari musibah yang tidak ada andil manusia di dalamnya. Jadi bersabar dari musibah yang tidak ada andil manusia di dalamnya. Kal amrodi, seperti sakit, wa ghairiha, dan yang selainnya, minal masoib as-samawiyah, dari musibah-musibah samawi. Jadi gini ya, contoh musibah-musibah samawi yang tidak ada campur tangan manusia itu, misalkan gunung meletus, ya itu nggak ada campur tangan manusia. Atau misalkan banjir gitu ya, banjir yang ya emang nggak ada campur tangan manusia. Atau meninggalnya seseorang yang nggak ada campur tangan manusia gitu, sakit meninggal gitu loh. Atau yang lainnya, yang musibah-musibah yang tidak ada campur manusia ketika terjadi musibah tersebut, itu namanya musibah samawi, musibah yang bersifat langit kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Musibah yang bersifat langit, maksudnya murni ini dari Allah. Contoh misalkan fahadihi yashalu as-sabru fihi, maka ini mudah untuk bisa bersabar di dalamnya. Li'annal abda yashhadu fiha qada Allahi wa qadrahu, karena manusia, hamba itu tahu bahwa ini adalah sudah takdir dari Allah Ta'ala. Ya, ketika sakit kita mau menyalahkan siapa? Menyalahkan anak kita? Enggak. Lembang kita sakit, kita menyalahkan ini? Enggak. Orang kita sakit. Enggak ada penyebab manusia. Maka ketika kondisi seperti itu, dia langsung, oh ini udah takdir Allah Ta'ala, sakit. Enggak bisa dia menyalahkan yang lain. Wa annahu la madkhala linnasi fiha, karena ketika musibah seperti itu tidak ada kesempatan untuk menyalahkan manusia. Ya.
Fayasbiru imma ittiraran wa imma ikhtiyaran. Karena sabar itu bisa apa namanya? Langsung sabar atau bisa dia memilih antara sabar dan tidak. Fa inna fatahallahu ala qalbihi babal fikrati fi fawaidiha. Karena jika Allah Ta'ala membukakan baginya, bagi hatinya sebuah pemikiran di dalam hatinya, wa ma fi hasyawiha minan ni'ami wal altafi, karena di dalam musibah itu ada nikmat dan kelembutan Allah Ta'ala, intaqala minas sabri alaiha ila syukri laha wa ridha biha, maka seseorang bisa berpindah dari sabar atasnya menjadi bersyukur kepada Allah dan ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam musibah samawi itu kayak banjir ya. Banjir itu kan penyebabnya apa sih? Apakah kita akan marah-marah kepada manusia? Enggak. Beda halnya kalau anak kita ditabrak sama siapa kemudian sakit, atau kita ditabrak sama siapa pun sakit, maka kita akan ingat terus nih sakit gara-gara kamu. Atau misalkan uang kita dizolimi sama seseorang, kalau ketemu orang ini, nih orang yang dulu ngambil uang saya, ini orang yang dulu ngambil uang saya. Atau misalkan kita itu apa namanya ya, pokoknya musibah gara-gara orang ini, pasti kita ada dendam. Ini orang ini dulu pernah waktu saya kecil sering dipukuli sama dia. Sakitnya dia waktu kecil itu karena dipukuli sama dia. Nah, yang seperti ini dia nggak bisa bersabar. Dia pasti ada keinginan untuk membalas. Tetapi kalau sakit ini murni dari Allah, maka orang langsung menyaksikan bahwasanya ini adalah takdir Allah Ta'ala dan dia bisa langsung sabar. Beda dengan halnya orang yang tertipu. Orang ketipu, duitnya ditipu. Sabar gak bisa, susah. Beda dengan orang yang naudzubillah, misalkan rumahnya kebakaran, duitnya hangus, misalkan duit di dompet 1 juta hangus kebakaran, dengan duit 1 juta ditipu, mana yang paling mungkin bisa bersabar? Yang kebakaran, karena ini nggak bisa dia menyalahkan. Yang seandainya kebakarannya tanpa campur tangan manusia, maka dia akan yakin ini takdir Allah. Tapi ketika ditipu orang 1 juta, susah untuk sabar. Kenapa? Karena di sini ada campur tangan manusia. Maka apabila seseorang itu dibukakan pikirannya oleh Allah Ta'ala, ya, dalam kondisi apapun, maka musibah itu bisa berbalik menjadi sebuah nikmat, sebuah syukur, dan sebuah keriduan terhadap takdir Allah Ta'ala. Bagaimana bisa seperti itu? Nanti dijelaskan. Jadi bagi orang yang beriman, musibah itu bisa berbalik menjadi sebuah nikmat, bisa berbalik menjadi sesuatu yang harus disyukuri dan sesuatu yang harus diridhoi oleh Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Dia memiliki keimanan. Di situ. Nanti bagaimana nanti dijelaskan. Dan terkadang hikmah dari musibah itu, ya, kalau sudah ditunjukkan hikmahnya, barulah orang itu apa? Bisa bersyukur. Contoh, dalam banyak kejadian, seseorang itu macet mau ke bandara, mencak-mencak gitu. Wah, ini terlambat kamu sih, tadi milih jalannya ke bawah, kan MBZ atas kan lowong gitu, bisa langsung ke bandara. Lah kamu kenapa nggak naik ke MBZ, kamu lewat bawah misalkan. Kemudian dia terlambat pesawat, ngamuk-ngamuk dia. Artinya orang ini tidak bisa bersabar. Nah, kapan dia bisa mensyukuri musibah ini?
qadarullah. Pesawat yang akan dia naiki jatuh, semua penumpang meninggal. Nah, seseorang itu baru mengatakan syukur alhamdulillah, saya nggak jadi naik pesawat itu. Inilah kadang orang yang keimanannya kurang. Dia akan apa? Akan bersyukur kalau memang itu ditunjukkan hikmahnya. Ditunjukkan hikmahnya. Tapi bagi orang yang yakin, iman kan yakin, dia yakin semua ini dari Allah. Pasti semua ini ada hikmahnya. Saya nggak pernah berdosa, tapi kenapa ada yang seperti ini? Pasti ada hikmah di balik ini. Maka apapun musibahnya, dia yakin kalau dia membawa musibah ini kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, nanti akan ditunjukkan di akhir hikmah kebaikannya seperti apa. Karena iman kan artinya percaya. Percaya nggak kamu dengan Allah bahwasanya musibah itu bisa membawa pahala? Percaya nggak kamu kepada Allah bahwasanya musibah itu bisa menaikkan derajat seseorang? Yakinkah kamu bahwasanya ketika musibah itu menimpa seseorang, maka nanti kamu akan belajar tambah sabar dan tambah lebih baik, tanpa harus melihat nanti hikmahnya kayak apa? Maka disinilah kalau seseorang itu imannya kuat, ya, dia akan menjadikan musibah itu sesuatu yang disyukuri. Bukan berarti kalau ada musibah, oh syukur, sabar musibah. Enggak kayak gitu juga. Maksudnya itu musibah ada, tapi dia enggak marah-marah kepada Allah. Dia akan hadapi dengan sabar, menjadi bahan introspeksi bagi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Nanti ada 20 cara dalam bersabar. Dan ini kita baru sampai di sini. Ya, karena sudah jam 8:30 di panitia itu dihituin saya sampai jam 8:30 dan pembahasan ini panjang. Saya dulu membahas kitab ini 12 kali pertemuan baru selesai. Nah, kalau pengajiannya sebulan sekali berarti 1 tahun insya Allah selesai. Dan biasanya itu kan libur kalau Ramadan atau libur kalau musim mudik misalnya kan ya, berarti kemungkinan 1,5 tahun kalau kitab ini dilanjutkan terus insya Allah bisa selesai. Dan ini kitab tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Bagus banget kitab ini ya, bagus banget insya Allah. Jadi kalau lagi banyak musibah saya baca kitab ini sampai selesai sebagai pengingat rem diri agar jangan mencaci maki Allah Ta'ala, tidak ridho dengan musibah yang menimpa kita itu. Dan apabila ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, kita tidak lupa kepada Allah Ta'ala, kita tidak lupa bahwasanya ini semua dari Allah Ta'ala. Cukup sampai di sini ya pembahasannya. Ada tanya jawab atau gimana? Nggak usah. Ada. Insyaallah. Ini kitab untuk menguatkan hati. Insyaallah. Betul. Kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Jika seseorang itu diuji, tapi sampai meninggal, itu batas sesuai kemampuannya itu seperti apa? Nah, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan sesuatu kepada seorang hamba sesuai dengan, kecuali itu adalah sesuai dengan batas kemampuannya. Dan kemampuan itu kan ini ya sampai meninggal misalkan, maka bisa jadi dengan meninggal itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Kan dalam kisah ashabul ukhdud ya, qutila ashabul ukhdud,
lalu saya baca ya dalam kisah di surat apa namanya, nah di surat Al-Buruj ya. Jadi innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yutubu falahum adzabu jahannam wal innal nah qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud ya. Maka apa namanya, terbunuhlah para ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, dengan api ya, api yang membakar. Jadi para ulama kenapa mereka itu sampai terbunuh gitu ya, karena mungkin dengan hal itu adalah yang terbaik baginya. Maka dengan itulah apa namanya, penderitaan mereka di dunia akan segera terbalas dengan nikmat di alam kubur. Dengan nikmat di alam kubur, dengan kematian itulah mungkin itu yang terbaik bagi dirinya. Jadi karena mungkin ya seseorang itu jika hidup di dunia mungkin akan sengsara, dia tidak kuat mempertahankan keimanannya. Tapi dengan kematiannya, kan ashabul ukhdud kan kisahnya apa? Mereka mempertahankan keimanan dengan diancam dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam parit-parit yang isinya adalah api. Dan dengan itulah mereka mengakhiri penderitaan mereka dari penindasan. Kadang mati itu lebih baik daripada hidup. Betapa banyak orang itu yang tidak tahan menahan sakit karena saking parahnya ya. Maka terkadang kematian itu adalah lebih baik bagi orang tersebut ya. Terkadang di dalam hal ini ya kita tetap husnudzon kepada Allah Ta'ala ya. Husnudzon kepada Allah Ta'ala. Misalkan seseorang itu naudzubillah ya diberi anak autis. Anak autis paham ya? Anak autis itu loh. Nah, seseorang itu apa namanya? Ketika diberi anak autis, dia itu kan sengsara. Karena malam hari teriak-teriak. Dia itu lari-lari, naik-naik gitu loh. Rumah itu harus dibuat seperti penjara supaya dia itu nggak mengganggu kawan yang anak-anak yang lain, nggak memecahkan barang-barangnya ya. Tapi kan apakah anak ini mau dibunuh? Enggak juga kan gitu. Selama dia itu kuat bersabar menahan anak ini ya, dan terus dia akan memelihara anak tersebut di rumahnya, bersabar, dan terkadang sampai meninggalnya itu kadang itu lebih baik bagi anak tersebut. Ya, terkadang kematian itu lebih baik bagi seseorang. Maka dalam hal ini ya, ketika seseorang itu ditimpa musibah sampai meninggalnya, bunuh diri nggak boleh ya. Bunuh diri nggak boleh. Tapi terkadang kematian itu lebih baik bagi seseorang. Makanya Maryam kan ketika dituduh pezina, dia itu kan pulang-pulang bawa anak. Padahal dia itu belum punya suami. Makanya dikatakan, aduhai, hinanya engkau. Bukankah engkau ini dari keturunan orang soleh? Kok pulang-pulang bawa anak? Sampai, ya Allah, seandainya mati itu lebih baik bagi diriku saat ini, maka nggak apa-apa. Tapi kan enggak. Seperti itu. Makanya terkadang kematian itu adalah lebih baik bagi seseorang, karena dengan kematian di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala mungkin itu yang terbaik bagi seseorang. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Jadi makanya segala kondisi bagi seorang yang beriman itu akan selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala, sampai pun dia menderita sampai meninggalnya. Nah berarti meninggal itulah
akan Allah gantikan dengan rezeki yang lain selama dia bersabar ketika menghadapi musibah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan meninggal itu mungkin yang terbaik bagi dirinya. Karena jatah rezeki seseorang itu ya tidak akan pindah kemanapun ya sampai dia meninggal dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain sih. Cukup ya. Saya tanya berarti musibah sabar ada berapa tadi? Ada 3. 1 menjalani ketaatan, yang kedua dalam menjauhi kemaksiatan, yang ketiga menahan musibah ya, dalam menerima musibah. Sabar di dalam menahan musibah itu ada berapa? Ada 2. 1 sabar dalam musibah samawi, yang kedua sabar dalam musibah yang ada campur tangan manusianya. Mana yang paling mungkin bisa bersabar? Yang samawi ya, kayak gunung meletus, bisa langsung sabar, bisa ya. Tapi kalau naudzubillah ya, ada orang yang anaknya dibunuh, sabar enggak? Enggak, pengennya dendam, pengen bunuh balik, ya kan kayak sabar, udah sabar gitu, ikhlaskan aja anakmu. Enggak, aku enggak ikhlas, aku pengen balas, pasti kan gitu ya. Kenapa? Campur tangan manusia. Tapi kalau sabar ya, seseorang itu keluarganya meninggal hanyut karena banjir, apakah dia akan dendam ke siapa? Maka mau nggak mau dia harus bersabar. Makanya musibah samawi itu gampang untuk bersabar, tapi musibah karena ada campur tangan manusia ini susah untuk bersabar. Makanya di sini pembahasan tips bersabar adalah tips bersabar dalam musibah yang ada campur tangan manusianya, karena itu yang paling susah ya. Investasi ditipu susah kan? Sabar udah, introspeksi diri aja. Mungkin kamu kurang sedekah, enak aja, nggak terima, saya akan tuntut dia, akan saya kejar dia, kan gitu. Atau misalkan ya tadi, gara-gara ini saya misalkan nilainya C gitu ya, gara-gara si itu loh, tim kita nilainya C, satu tim C semua, gara-gara si itu misalkan buat kesalahan dalam produksi, satu tim nilainya C semua. Dendam kah kita ke dia? Dendam. Udah sabarlah, mungkin ini udah terlalu, enggak, gara-gara dia. Jadi sabar karena ada campur tangan manusia, inilah yang paling susah, paling susah. Nah pembahasannya nanti adalah sabar dari musibah yang ada campur tangan manusia. Makanya ada yang menerjemahkan kitab ini adalah bersabar dari gangguan manusia, nantinya itu terjemahannya rata-rata 20 tips dalam bersabar dari gangguan manusia. Nah itu nanti kita akan bahas, kita insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.